Selamat sore Pak Hans. Apa Selamat kabarnya sore, Pak? Pak Rinto. Puji Oke. Tuhan sehat, Pak. Ya. Iya Pak. Pak Rinto sehat juga? Sehat Pak. Ya, luar Lagi sibuk biasa. apa ini Pak? Lagi ya menyelesaikan tugas praktek-praktek coaching juga yang Ya. masih tertunda, Pak. Ada beberapa yang belum selesai. Oke. Ya Pak, beberapa saat lagi kita akan berlatih Pak ya, membangun Ya, attitude, latihan skill Pak ya. Apakah betul. berkenan Pak Hans? Siap, Pak. Berkenan, Pak. Ya. Oke. Apa attitude yang akan Bapak Hans lakukan yang akan Bapak bangun sebagai habit Pak ya? Yang pasti yang tentunya yang mendasar adalah peduli, hadir, penasaran, kemudian ekspresi itu mungkin yang paling mendasar yang saya mungkin perlu lebih ingin menjadi kebiasaan gitu Pak, kebiasaan baru. Jadi Pak, hadir, penasaran, itu Pak ya. Ekspresif ya. Ekspresi Pak ya. Apa ukurannya Pak? Kalau Bapak sudah itu menjadi habit. Satu tentunya saya bisa ketika melakukan itu orang bisa merasakan attitude yang saya munculkan. Misalnya ketika saya peduli, mereka betul-betul merasa terdukung. Ketika saya hadir, mereka merasa apa yang ada. Jadi saya harus akui kadang-kadang bentuk attitude-nya masih terkesan agak seperti mungkin bisa terkesan agak sedikit kayak interogasi gitu ya. Jadi saya harus membuatnya supaya jadi lebih nyaman buat mereka untuk mereka bisa melihat proses-proses ini dengan baik gitu. Oke Pak. Iya, apa kemampuan yang mungkin Bapak perlukan supaya attitude itu bisa menjadi habit Pak ya? Kemampuan yang Bapak perlukan. Saya rasa ya memang meningkatkan terus kemampuannya. Memang kalau bicara dari saya sebenarnya saya merasa ini butuh bukan hanya butuh skill tapi lebih ke butuh makna. Untuk mengembangkan attitude itu buat saya perlukan lebih banyak pemahaman, makna, identitas tentang kenapa saya melakukan semua proses ini. Kalau itu mungkin saya miliki, itu akan menurut saya akan memberi energi buat semua proses attitude yang akan saya bangun gitu Pak. Iya Pak ya. Oke Pak. Bagaimana Bapak bisa menghubungkan itu dengan pemahaman Bapak, keyakinan, bahkan mungkin nilai-nilai yang Bapak miliki? Nah itu yang saya harus makin, setiap kali akan melakukan proses coaching, saya pikir saya tidak boleh hanya menyiapkan skill-nya, tapi saya juga harus menyiapkan apa istilah saya, kalau bahasa sederhananya hatinya. Oh ya, hatinya itu, dan itu kan terkait dengan pemahaman, paradigma saya dalam memandang seseorang seperti apa, paradigma memandang tujuan mereka, termasuk paradigma memandang kelemahan-kelemahan mereka. Nah itu kan itu harus juga saya siapkan. Terus terang selama ini kan kadang kebanyakan yang kita siapkan langsung pokoknya skillnya mau habis ini mau meeting coaching, skillnya apa yang perlu disiapkan. Tapi kalau sudah attitude, saya rasa yang perlu disiapkan justru hati, Pak. Oke, Pak. Kapan dengan durasi waktu untuk latihannya, Pak? Ya? Berapa lama, kemudian berapa sering Bapak melakukan itu nanti? Mungkin seiring saya ingin membangun habit skill, jadi di minggu depan ini biasanya memang hari paling efektif saya melakukan proses coaching itu di Rabu, Kamis, dan Jumat. Nah itu di 3 itu yang relatif agak kosong, jadi saya mungkin akan mengambil entah minimum 2 hari dari 3 hari itu untuk proses coachingnya. Tapi kalau bisa 3 hari itu lebih baik. Kalau hari-hari yang lain kadang insidental tergantung situasi waktunya. Tapi yang 3 hari itu saya akan planningkan itu Pak dalam proses
berlatih itu. Oke Pak. Apa motivasi Pak? Motivasi terbesar Bapak ya untuk bisa melakukan latihan ini sehingga bisa menjadi sebuah habit. Saya pernah dengar satu ungkapan tulisan atau tulisan. Apa yang dimulai dari hati akan sampai ke hati. Gitu ya. Jadi saya pikir percuma melakukan apapun kalau tidak dimulai dari attitude atau kalau saya sebutnya sikap hati yang benar. Jadi akan kosong, akan tidak ada maknanya, tidak ada powernya, tidak ada ya mungkin cuman kayak pembicaraan konsultasi biasa sih. Jadi mungkin itu yang paling saya jadikan motivasi. Oke Pak, apa suasana mungkin Bapak munculkan Pak ya ketika melakukan sesi coaching itu Pak ya? Yang pasti saya berharap state-nya adalah state mereka merasa ada state penerimaan, state mereka kliennya merasa dipedulikan, terus pembicaraannya state-nya semuanya positif ya, state-nya menjadi state yang positif, even kita sedang membicarakan mungkin atau mereka mungkin sedang membicarakan hal yang mungkin negatif, tapi mereka merasakan state yang positif itu. Oke Pak, mungkin kita bagaimana Bapak memperkuatnya Pak ya? Mungkin Bapak ada dari pengalaman memori mungkin, atau mungkin dari observasi, atau mungkin dari imajinasi. Bagaimana bisa Bapak memperkuat suasana itu Pak ya? Apa yang mungkin Bapak pilih? Saya mungkin memulainya dengan bagaimanapun dengan imajinasi identitas ya Pak ya. Iya, betul. Imajinasi Pak ya. Ya, imajinasi yang saya arahkan ke identitas. Apa yang saya mau ketika saya akan bertemu dengan mereka, akan melakukan proses coaching, saya akan membangun identitas apa ya yang kira-kira dibutuhkan untuk proses tersebut gitu. Mulai dari identitas Pak ya. Iya, Imajinasi identitas. Oke. Iya, betul. Apa lambang mungkin Bapak pakai bisa makin pas imajinasinya Pak? Sementara ini memang saya merasa identitas yang perlu dibangun adalah sebagai sahabat mungkin ya Pak ya. Artinya sahabat itu dalam arti membuat mereka melihat posisinya sama, paralel, sejajar, tidak menghakimi, bisa menerima, bisa mensupport mereka dan mereka rasa aman. Nah, saya mungkin itu yang sementara ini saya anggap jadi identitas yang saya mau bangun. Oke, Pak. Ya Pak, mungkin coba menggambarkan Pak ya, seperti apa latihan yang mungkin Bapak lakukan ketika mempraktekkan attitude ini Pak ya, supaya jadi sebuah habit. Yang pertama tadi saya katakan bahwa yang paling penting justru di persiapan sebelum pelaksanaan. Saya harus menyiapkan hati, attitude saya, memandang bahwa klien dengan paradigma yang benar, mereka berharga, mereka berdaya sebenarnya, mereka bisa. Kemudian ketika memasuki proses coachingnya sendiri, saya berusaha sungguh-sungguh untuk membangun atmosfer peduli dan hadirnya lebih dulu, terutama peduli dan hadirnya dan fokus kepada mereka sehingga mereka merasa betul-betul mereka diistimewakan. Kalau istilah saya itu mereka merasa wah, saya ini diistimewakan oleh kehadiran saya begitu ya, seolah-olah begitu. Iya Pak. Iya. Jika Bapak berhasil melakukannya Pak ya, berhasil ya Bapak hadir, bisa Bapak peduli, kira-kira apa hadiah yang mungkin Bapak berikan untuk Bapak ketika berhasil melakukannya? Iya, iya memang saya suka buku juga, jadi mungkin kadang-kadang kalau itu mungkin beberapa kali bisa tercapai, mungkin ya saya akan ya bisa juga menyediakan. Selama ini ada hal-hal yang
saya tahan-tahan untuk saya kepingin miliki. Iya, Yang saya tahu itu barang penting iya, atau sesuatu yang penting, tapi saya tahan-tahan gitu. Ya, saya pikir ya sesekali boleh lah ya Iya. untuk dinikmati kalau mencapai beberapa kali proses yang berhasil. Oke Pak, apa reminder mungkin Pak? Reminder untuk mengingat Bapak untuk bisa melakukan kebiasaan itu Pak ya? Selain reminder waktu, saya mau reminder sikap hati itu Pak. Nah, sikap hatinya itu yang entah saya mungkin mau pasang tulisan tadi yang saya sebutkan itu. Semua yang dari hati akan sampai ke hati. Itu mungkin akan selalu menjadi reminder saya melakukan untuk mendukung proses attitude-nya. Gitu. Wow. Oke Pak, terima kasih Pak. Siapakah Bapak yang memiliki habit itu Pak? Artinya identitas apa yang Bapak miliki Pak ya untuk bisa jadi melatih attitude ini menjadi sebuah identitas. Yang pertama, ya saya pikir identitas yang saya masih mau bangun adalah identitas sebagai sahabat tadi itu Pak ya. Jadi sahabat yang senang kalau sahabatnya berhasil ya, itu yang sahabatnya bisa berdaya, itu yang identitas yang mungkin saya akan bangun. Oke Pak, ya. Apa power atau kekuatan ketika bisa Bapak memiliki itu Pak ya, memiliki habit itu Pak, memiliki bisa peduli, hadir, kira-kira apa power yang muncul? Rasanya itu akan, saya yakin kalau itu terjadi dan klien akan mendapat energi positifnya, state positifnya, itu membuat mereka akan merasa jauh lebih aman untuk mengungkapkan apapun yang mereka pikirkan tanpa seolah-olah kita tuh harus ngorek-ngorek terlalu dalam. Itu mereka akan jadi lebih mudah, lebih lancar. Kita kan ada skill memperlancar komunikasi yang ada itu. Nah, saya rasa itu mungkin yang saya harapkan Pak. Oke Pak. Iya. Apa kesimpulan yang mungkin Bapak ambil Pak ya dari perbincangan kita ini Pak? Bicara ini tiba-tiba mengingatkan saya Pak. Terima kasih buat iya ya. Selama ini yang kita latih itu hanya skill memang. Jadi kita sibuk, habis ini skillnya apa, habis ini skillnya apa. Lupa saya pribadi ketika melakukan proses kadang lupa bahwa yang harus, atau paling tidak ya kurang memberi perhatian. Mungkin tidak lupa, tapi kurang membangun perhatian kepada membangun attitude-nya lebih dulu. Iya, jadi sikap hatinya lebih dulu sih. Itu terima kasih Pak, lewat pembicaraan ini saya tiba-tiba diingatkan soal hal itu. Iya, saya pikir ya itu penting sih. Itu yang saya rasa penting. Terima kasih Pak buat sesi coaching kita Pak. Semoga bermanfaat Pak. Sama-sama Pak. Terima kasih. Mengerti, akhirnya mengerti. Oh ya, memang harus dimulai dari hati Pak ya. Iya betul. Segala sesuatu yang mulai dari hati pasti sampai ke hati juga. Iya. Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Sama-sama. Oke.